Selamat datang bosku di channel Pusaka Antik. Di video kali ini kita akan membahas tentang sejarah kerbau Kyai Slamet, salah satu pusaka keraton Kasunanan Surakarta. Kerbau bule milik keraton Kasunanan Surakarta ini bukan sembarang kerbau, karena hewan ini termasuk pusaka penting milik keraton. Dalam buku Abad Solo karya Raden Mas Said, leluhur kerbau bule adalah hewan kelangenan atau kesayangan Pakubuwono II sejak istananya masih di Kartasura, sekitar 10 km arah barat keraton yang sekarang bosku. Menurut seorang pujangga kenamaan keraton Kasunanan Surakarta Yosodipuro, leluhur kerbau dengan warna kulit yang khas yaitu bule putih agak kemerah-merahan merupakan hadiah dari Kyai Hasan Basyari Tegalsari Ponorogo kepada Pakubuwono II yang diperuntukkan sebagai cucuk lampah atau pengawal dari sebuah pusaka keraton yang bernama Kyai Slamet saat beliau pulang dari mengungsi di Pondok Tegalsari ketika terjadi pemberontakan pecinan yang membakar istana Kartasura. Konon saat Pakubuwono II mencari lokasi untuk keraton yang baru tahun 1725, leluhur kebo-kebo bule tersebut dilepas dan perjalanannya diikuti para abdi dalam keraton, hingga akhirnya berhenti di tempat yang kini menjadi Keraton Kasunanan Surakarta, sekitar 500 meter arah selatan kantor Balai Kota Solo bosku. Bagi masyarakat Solo dan kota-kota di sekitarnya seperti Karanganyar, Sragen, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, dan Wonogiri, kebo bule Kyai Slamet bukan lagi sebagai hewan yang asing. Setiap malam 1 Suro menurut penanggalan Jawa atau malam 1 Muharram menurut kalender Islam, sekawanan kerbau keramat ini selalu dikirap menjadi cucak lampah sejumlah pusaka keraton. Ritual kirap malam 1 Suro itu sendiri berlangsung tengah malam, tergantung kemauan dari kebo Kyai Slamet sendiri bosku. Sebab ada kalanya kebo keramat baru keluar dari kandang selepas pukul 1 malam. Kirap pusaka ini sepenuhnya memang sangat tergantung pada kerbau keramat Kyai Slamet. Jika saatnya tiba, biasanya tanpa harus digiring, kawanan kerbau bule akan berjalan dari kandangnya menuju halaman keraton. Peristiwa ini sangat ditunggu-tunggu masyarakat. Ribuan orang tumpah ruah di sekitar istana, juga di jalan-jalan yang akan dilalui kirap. Masyarakat meyakini akan mendapatkan berkah dari keraton jika menyaksikan kirap tersebut bosku. Kawanan kerbau keramat akan berada di barisan terdepan, mengawal pusaka keraton Kyai Slamet yang dibawa para abdi dalam keraton. Dan yang menarik adalah orang-orang menyikapi kekeramatan kerbau Kyai Slamet. Mereka berjalan mengikuti kirap, saling berebut berusaha menyentuh atau menjamah tubuh kerbau bule tersebut. Tak cukup menyentuh tubuh kerbau, orang-orang tersebut terus berjalan di belakang kerbau, menunggu sekawanan kerbau bule buang kotoran. Begitu kotoran jatuh di jalan, orang-orang pun saling berebut mendapatkannya bosku. Tapi mereka meyakini bahwa kotoran sang kerbau akan memberikan berkah, keselamatan, dan rezeki berlimpah. Mereka menyebut berebut kotoran tersebut sebagai ngalap berkah atau mencari berkah dari Kyai Slamet. Namun kerbau bule yang dipercaya sebagai keturunan asli Kyai Slamet sendiri hingga saat ini hanya tersisa 6 ekor bosku. Mereka adalah Kyai Bodong, Joko Semengit, Dablek Sepuh, Manis Sepuh, Manis Muda, dan Dablek Muda. Yang menjadi pemimpin kirap biasanya adalah Kyai Bodong, karena dia sebagai jantan tertua keturunan murni Kyai Slamet. Disebut keturunan murni karena mereka dan induk-induknya tidak pernah berhubungan dengan kerbau kampung bosku. Sejak dulu sekawanan kerbau keramat tersebut memang memiliki banyak keunikan. Kawanan kerbau ini misalnya sering berkelana di tempat-tempat jauh untuk mencari makanan, tanpa diikuti abdi dalam yang bertugas mengembalakannya. Mereka sering sampai ke Cilacap yang jaraknya lebih 100 km dari Solo. Namun anehnya menjelang tahun baru Jawa yakni 1 Suro atau 1 Hijriah, mereka akan kembali ke keraton karena akan mengikuti kirap pusaka. Kyai Slamet adalah sebuah visi raja. Secara harfiah visi keraton Surakarta yaitu ingin mewujudkan keselamatan, kemakmuran, dan rasa aman bagi masyarakatnya. Demikianlah penjelasannya mengenai asal-usul atau sejarah kerbau Kyai Slamet bosku.
Jangan lupa like dan subscribe, ikuti terus channel saya di Pusaka Antik.